مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah pertemukan kita walaupun kita tatap mukanya secara daring. Semoga pembelajaran seperti ini tidak mengurangi nilai-nilai yang akan disampaikan nanti. Anak solih dan solihah, hari ini pelajaran sesuai yang di papan tulis bahwa pembahasannya adalah pecahan. Hari ini belajarnya mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, dengan belajar pecahan, anak-anak tahu konsepnya. Kemudian yang kedua, mampu mengerjakan soal-soal yang ada di buku tulis. Dan yang ketiga, dengan belajar pecahan, harapannya bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai belajar hari ini, kita mulai dengan membaca doa masing-masing. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan pecahan. Yang pertama adalah mengenal dengan konsep pecahan. Anak-anak dulu belajar di kelas 4 tentang pecahan sudah dijelaskan. Tetapi di sini Pak Guru akan mengulang apa-apa yang dahulu pernah disampaikan. Bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Umpamanya si Ahmad makan roti 2/3. Artinya apa? Roti itu berarti dibagi 3 potong, dimakan 2 sama Ahmad. 2/3 artinya 3 potong dimakan 2. Berarti berapa yang disimpan? 1 potong. Pak Guru mengulangi, 2/3 artinya dibagi 3 potong ukurannya sama, diambil 2. Kemudian Pak Guru ambil contoh yang lain. Pak Guru membeli sebuah semangka. Kemudian semangka itu Pak Guru makan 3/5-nya. Wah, Pak Guru berarti kenyang dong. Tak makan 3/5-nya. Pertanyaannya, sisanya itu Pak Guru masukin ke dalam lemari kulkas. Berapa yang Pak Guru simpan di dalam kulkas? Ingat ya anak-anak, konsep pecahan 3/5 artinya tuh 5. Berarti semangkanya dipotong jadi 5, yang dimakan 3 potong. 3 potong. Maka berapa dong yang tersimpan dalam kulkas? 2 potong. Karena semuanya 5 potong, dimakan 3 potong, yang tersimpan 2 potong. Itu salah satu konsep pecahan. Dia adalah bagian dari keseluruhan. Nah, tujuan yang kedua, dengan belajar pecahan, harapannya anak-anak mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di buku. Silahkan dibuka halaman 6. Halaman 6. Latihan 1 halaman 6. Dengan belajar ini harapannya nanti halaman 6 latihan 1 semua bisa dikerjakan secara mandiri tanpa merepotkan ayah dan bundanya di rumah, sendiri bisa. Makanya perhatikan ketika Pak Guru menjelaskan. Perhatikan anak-anak. Pecahan di sini yang akan kita bahas adalah 2, penyebut sama dan penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya sama, dulu sudah di kelas 4, umpamanya 2/7 ditambah 1/7. Nih, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Ketika penyebutnya sama, maka dengan mudah pindah aja angka ini. Bukan 7 ditambah 7, bukan. Tapi ketika penyebutnya sama, pindah. Kemudian tinggal atasnya 2 ditambah 1, 3. Masya Allah. Mudah bukan? Sangat mudah. Jadi kalau melihat pecahan tuh lihat penyebutnya.
Ketika sudah sama, langsung geser, tinggal jumlah atasnya kalau memang dijumlah. Kemudian satu lagi contoh, umpamanya 2/11 ditambah 5/11. Perhatikan cara mengerjakannya. Lihat penyebutnya. Oh, penyebutnya sama nih. Penyebutnya sama-sama angka 11, maka tinggal geser saja angka itu 11. Kemudian dijumlahin yang di atas, 2 ditambah 5 berapa anak-anak? 7. Sangat mudah. Ini untuk ketika nanti anak-anak melihat soal penyebutnya sama, jadi tinggal jumlah atasnya saja seperti itu. Fahim tuh? Fahimna insyaallah. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kalau penyebutnya tidak sama. Dari 15 soal yang ada di halaman 6, Pak Guru ambil 2. Nanti anak-anak selebihnya dikerjakan. Pak Guru ambil nomor 15 dan 14. Nomor 15 itu contoh nanti ditulis ya. Nomor 15 itu 6/12 ditambah berapa anak-anak? 11/20. Nah, ini nomor 15. Nanti anak-anak nomor ini boleh dikerjakan ulang atau boleh tinggal nyalin ini saja. Tapi bagusnya mencoba ulang. Perhatikan anak-anak, kalau mengerjakan pecahan, lihat penyebutnya. Penyebut itu yang ada di bawah, ya. 12 sama 20. Ini berbeda sama tadi. Kalau yang tadi sama, kalau sama itu langsung. Tetapi kalau umpamanya dia berbeda, maka caranya nih ya, caranya kalau penyebutnya tidak sama, maka caranya nih ditulis nanti ya. Nanti ditulis di buku tulis biar anak-anak punya catatan matematika. Cara mengerjakannya pakai KPK. KPK itu seperti apa? Ini penting anak-anak untuk belajar KPK karena materi ini dipakai nanti juga kelas 5, kelas 6 ya. Itu ada semua KPK. Sebelum belajar KPK, anak-anak harus tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima itu kita buat bilangan umpamanya. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor umpamanya, dan dia dimulai 2 ya. Kalau 1 kan cuma 1, dimulai dari angka 2. Artinya apa kok 2 bilangan prima Pak? Karena 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. Kemudian ada lagi 3. Pak, kenapa 3 bilangan prima Pak? Karena 3 bisanya cuma dibagi 1 dan 3 ya, 1, 3. Kalau 7, 1, 7, maka dia bilangan prima. Hanya itu. Kalau 11, 1, 11 yang bisa bagi cuma 2 itu ya. Kemudian habis 1, 2, 3, 4 bilangan prima atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Dia bukan 1 sama 4 aja yang bagi, tapi masih bisa dibagi 2 ya, dia bisa dibagi 2. Nah seperti itu. Maka 4 bukan bilangan prima. Habis 4 berapa? 5 bisa dibagi lagi enggak? Bagi 2 enggak bisa, bagi 3 enggak bisa. Oh 5 termasuk. Nah seperti itu. Habis 5 berapa? 6 bilangan prima bukan? Coba 6 itu bisa bagi 2. Oh bukan prima dong. 6 juga bisa bagi 3. Dibagi 3 juga bisa. Oh 6 bukan prima. Seperti itu. Kemudian habis 6 berapa? 7 itu bagi 2 enggak bisa, bagi 3 enggak bisa, bagi 4 enggak bisa, dan seterusnya. Kemudian 8 prima bukan? Nah, bagi 2 bisa, bagi 4 bisa ya. 9 prima bukan? Ayo 9. Bukan. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 3. 10 prima bukan? Bukan. Kenapa? Bagi 2 bisa, bagi 5 bisa.
11 prima bukan? Iya, karena dia nggak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Jadi ini anak-anak harus tahu kunci ya. Ini Pak Guru mengatakan ini adalah kunci mencari KPK adalah bilangan prima, bilangan yang punya dua faktor. Kalau untuk anak-anak mudah menghafalnya, bilangan yang nggak bisa dibagi. 4 bisa dibagi 2 begitu, enggak. 6 bukan. Yang bisa nggak bisa dibagi lagi. Berarti angkanya berapa? Anak-anak nanti menghafal bilangan prima. Pertama harus urut ya. 2, 3, 5, 7. Nah sambil mikir ya, 6 bukan, 7 iya, 8 bukan, 9 bukan, 10, 11. Nah sambil memikirkan ya. Ini nanti kunci-kunci dihafal dan dipahami ya, bahwa angka-angka ini nggak bisa dibagi dengan angka-angka yang lain seperti itu. Itu bilangan prima. Ini kunci ini untuk apa anak-anak? Ini untuk menyelesaikan KPK. Nah, Pak Guru contohkan di sini adalah angkanya 12 dan 20. Kita tulis di sini 12, 20. Kita garis seperti ini anak-anak, biar kita lebih enak ya. Cara mencari KPK sebenarnya banyak, tapi ini yang tidak memerlukan mengingat lebih, sehingga biasanya anak-anak susah lupanya. Makanya ingat terus seperti ini. Perhatikan anak-anak, angka 12 sama 20 ini mau dibagi dengan kunci-kunci ini, tapi urutkan dari yang pertama. Dibagi 2. Bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? Bagi 2 berapa? 6. Bagi 2 berapa? 10. Nah, seperti itu. Yang dilihat sekarang yang di bawah 6 dan 10. Bagi kunci ini lagi. Bagi 2 bisa? Oh, bisa, Pak. Bagi 2 berapa? 3. Bagi 2 berapa? 5. Nah seperti itu. Lihat angkanya 3 dan 5. Lihat kuncinya. Bagi ini lagi. Bagi 2 bisa? Enggak bisa. Bagi 2 bisa? Enggak bisa. Maka kunci pertama enggak bisa. Maka ambil kunci berikutnya. Bagi 3 bisa? Bisa, Pak. Oh, kita bagi 3. Bagi 3 bisa? Berapa? Bagi 3, 3, 1. 5 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, angka itu diturunkan. Bagi 3 kan nggak bisa diturunkan 5. Nah seperti itu. Kita lihat angka yang di bawah sekarang 1 dan 5. Ini kuncinya. Bagi 2 nggak ada yang bisa. Bagi 3 nggak ada yang bisa. Oh, bagi 5 ini bisa, maka dibagi 5. Bagi 5 nggak bisa, turun. Bagi 5 berapa? 1. Nah ketika di bawah ini sudah menunjukkan angka 1 semuanya, berarti proses mencari sudah hampir selesai. Tinggal apa? Tinggal menghitung yang di samping sini. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5 berapa? 60. Oh, Masya Allah. Berarti KPK dari ini adalah 60. KPK-nya adalah 60. Ya, KPK-nya adalah 60. Habis itu gimana, Pak? Perhatikan cara mengerjakannya. 60 bagi 12 ya, kesini dulu. 60 bagi 12, 5. Habis itu dikali atasnya. 5 kali 6, 30. Ini kan jumlah, maka dijumlah. 60 bagi 20, 3 dikali 11 berapa? 33. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 63/60. Nah, seperti ini sementara jawabannya. Seperti itu. Pak Guru mengulangi lagi bahwa kalau mencari pecahan penyebutnya tidak sama, nih 12 sama 20 enggak sama, maka cara mencarinya adalah pakai KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Gimana cara mencarinya? Pakai seperti ini, pakai sengkedan, dibagi dengan kunci-kunci bilangan prima seperti itu. Ya, seperti itu. Ya.
Kalau sudah ketemu, maka ditaruh di sini KPK-nya, kemudian dihitung. Ini contoh yang nomor 15. Contoh satu lagi. Adalah nomor 14. 7/9 ditambah 4/5. Ini gimana? Perhatikan cara mengerjakan. Penyebutnya ini berbeda. Oh, berbeda. Maka kalau berbeda caranya pakai apa? KPK. Kalau sama tadi pakai apa? Langsung. Karena ini berbeda, maka caranya pakai KPK. KPK dari 9 dan 5 kita tulis di sini 9, 5. Kemudian kita garis, kita garis. Habis itu gimana Pak? Bagi dengan kunci-kunci yang ada di sini. Anak-anak kan sudah latihan menghafal kunci itu. Bukan hanya menghafal, tapi dipahami kenapa kok angkanya seperti itu bunyinya. Bagi kunci yang pertama dong, bagi 2 bisa? Enggak. Bagi 2 bisa? Enggak. Oh, kunci pertama enggak bisa. Pakai kunci kedua. Bagi 3 bisa Pak. Tapi ini enggak bisa, enggak apa-apa. Yang penting ada yang bisa pakai. Oh, 3 bisa Pak, bagi ini pakai, bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 5 dibagi 3 berapa? Enggak bisa turunin. Nah, seperti itu. Angkanya 3 dan 5. Nih, dibagi 2 berapa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, pakai kunci berikutnya. Dibagi 3 berapa? Bagi 3. Bisa Pak, bagi 3 Pak. Bagi 3 ini berapa? Bagi 3 berapa? 1. Dibagi 3 berapa? Tidak bisa, maka dia turunkan. Seperti itu. Angkanya tinggal 1 sama 5. Maka dibagi kunci lagi. Karena apa? Harus ujungnya 1 sama 1 harus selesai. Bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 5 bisa. Bagi 5 berapa? 1. Enggak bisa, maka diturunin. Bagi 5 berapa? 1. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah selesai 1 sama 1. Maka sudah selesai dengan KPK-nya. KPK-nya adalah 3 kali 3, 9. 9 dikali 5 berapa? 45. Oh, hasilnya 45. 45. Maka kita geser ke sini. Nah, seperti itu. Setelah itu, hitung 45 dibagi 9, 5 kali 7 berapa? 35. Taruh sini. 45 dibagi 5, 9 dikali 4 berapa? 36. Seperti itu. Maka 36 ditambah 35 itu hasilnya berapa? 71/45. Seperti itu. Nanti anak-anak berlatih menghafalkan bilangan prima itu apa aja, karena itu untuk kunci membagi KPK. Nanti berlatih dan berlatih. Kemudian jawaban seperti ini untuk pemula sudah betul. Untuk pemula awal sudah betul. Tetapi anak-anak harus tahu, harus diingat bahwa kalau ada pecahan besar atas seperti ini, besar pembilangnya seperti ini, itu hakikatnya adalah pecahan campuran, ya. Ketika pembilangnya ini lebih besar, maka hakikatnya adalah pecahan campuran seperti ini. Pak Guru contohkan umpamanya 7/3. Hasil akhirnya seperti ini. Kalau besar atasnya, ini hakikatnya pecahan campuran. Dia harus dirubah lagi seharusnya. Gimana Pak merubahnya Pak? Di porogapet seperti ini. 7, ya. 7 dibagi 3. 3 kali berapa? Kali 2 Pak? 6. Sisanya 1. Sampai situ selesai. Gimana nulisnya? Nih, ditulis. Hasilnya berapa? 2. Sisanya berapa? 1. Nih, pembaginya berapa? 3. Nah, bentuk 7/3
harusnya dirubah seperti ini. Kenapa? Karena dia hakikatnya pecahan campuran. Kok ini apa? Ini sama Pak? Ya sama. Kita kali dua. Tadi 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7/3. Nah, ini sama, ini sama. Cuma hasilnya alangkah baiknya kalau seperti itu nanti kita rubah lagi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ketemu hasil akhirnya, umpamanya contoh satu itu ketemu 63/60. Wah, besar atasnya Pak. Sebenarnya jawaban seperti ini nanti anak-anak cuma bisa seperti ini nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih teliti lagi juga lebih bagus. Jawabannya kok besar atasnya Pak, besar pembilangnya dia hiporokapit Pak. Berarti Pak 63 dibagi 60. 60 kali berapa ya yang dekat dengan 63? 60 kali 1 dong, 60. Sisanya berapa? 3. Nih hasilnya. Hasilnya harusnya 1, sisanya berapa? 3 per berapa? 60. Nah ini yang lebih tepat seperti itu. 1, 3/60. Tetapi kalau anak-anak masih belajar sampai awal seperti ini juga diizinkan seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Nanti silahkan dicoba lagi. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan Pak Guru bahas ulang pembelajaran hari ini. Anak solih dan solihah insya Allah, perhatikan tujuan kita belajar yang ketiga hari ini adalah dengan belajar pecahan kita harapannya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis Rasulullah tersebut. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati yuqidu banu adam juz'um min sab'ina juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'ati wa sittina juz'a kullaha mithla harriha. Anak-anak perhatikan yang Pak Guru garis bawah tersebut, bahwa api yang dinyalakan oleh kita semua itu adalah 1 dari 70, atau bahasa matematikanya 1/70. Nih yang tadi sudah disampaikan 1/70. Artinya apa? Api itu ada 70, 1 dikirim ke dunia untuk semuanya di dunia ini. Lahar bara api yang sangat panas itu masih 1. Tentu di akhirat ada berapa yang tersimpan? Masih di sana 69. Dan itu dibuktikan di lanjutan ayat yang berikutnya, yang Pak Guru garis berikutnya. Masya Allah, 1/70 tersimpan berapa? 69. Masya Allah. Semoga jangan belajar ini benar-benar meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang solih dan solihah, bermanfaat untuk kita, keluarga, dan untuk orang lain. Allahumma amin.